Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Fadila, mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Sosiologi dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video public speaking dengan tema-tema yang mengenai komunikasi. Khususnya saya ingin membahas tentang bagaimana komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam banyak hal. Misalkan contoh saja tahun 2020 itu ketika awal pandemi COVID-19, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bisa dibilang kurang begitu. Pasalnya ketika COVID pertama kali masuk ke Indonesia, bagaimana pada saat itu Dr. Terawan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Terawan Agus Putranto yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan, dengan gampangnya mengatakan kepada media pada saat itu tanggal 2 Maret kalau nggak salah, di Indonesia masuk lewat turis dari Jepang sehingga terpapar ke warga negara Indonesia yang ada di Depok. Pada saat itu Menteri Kesehatan Dr. Terawan bilang COVID ini hanya flu biasa, bisa disembuhkan, dikerokin cukup, minum obat-obat biasa, kalau masuk angin cukup, katanya seperti itu. Padahal pada kenyataannya sebulan kemudian, seminggu kemudian, sebulan, setahun kemudian, pandemik itu merebak sekian banyak, yang tadinya hanya di Depok, Jawa Barat, ke Jakarta, Jabodetabek, lanjut kepada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia terpapar COVID-19 sampai pada puncak parahnya itu di kisaran tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2021 ketika varian Alpha, Omicron, Delta itu menyerang gitu. Ini kita membuktikan bahwasannya komunikasi yang dianggap hal yang mudah, tapi nyatanya bisa menjadi bumerang begitu. Mungkin bagi para dokter, khususnya Dokter Terawan sebagai Menteri Kesehatan, yang mengatakan ya COVID itu adalah virus biasa, tetapi bagi masyarakat awam gitu, terlebih kita melihat ini di media gitu, betapa mengerikannya COVID pertama kali ketika ada di Wuhan, China begitu, lalu bisa membunuh beberapa jiwa. Masyarakat Indonesia panik, tapi dengan gampangnya komunikasi yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Kesehatan kesannya mengentengkan bahwasannya COVID ini tidak ada apa-apanya gitu, hanya flu biasa. Nah, selanjutnya kita beranjak kepada pertengahan atau menjelang akhir tahun 2020, yaitu pada bulan Oktober. Lagi-lagi kita menemukan kesannya pemerintah terlalu menyepelekan masalah komunikasi ketika disahkannya undang-undang mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi berbulan-bulan, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga para aliansi partai oposisi gitu ya, melaksanakan demo, turun ke jalan gitu. Sebenarnya Omnibus Law itu beberapa berpendapat bahwa itu tentang memerdekakan buruh gitu, menjaga kerja buruh, karena di situ diatur bahwasannya pengusaha tidak bisa semena-mena memecat buruh. Mungkin emang dikurangin, tetapi dijaminkan, jadi pasti setelah terbitnya undang-undang itu, kesejahteraan buruh ketika mereka keluar dari tempat kerjanya itu dijamin oleh undang-undang. Mungkin emang ada beberapa yang dianggap ini kurang sekali gitu. Kenapa ya? Karena mungkin kecil intensifnya atau yang lain-lain. Tetapi kalau misalkan dari awal itu sudah dikomunikasikan, dari awal itu sudah disosialisasikan oleh baik dari Presiden ataupun Kementerian Tenaga Kerja atau bahkan Kementerian Hukum dan HAM, mungkin itu tidak menjadi masalah yang berkepanjangan sehingga menimbulkan korban jiwa kan pada saat itu. Pada saat demo tanggal 1 disahkan, 2, 3, 4, 5, berhari-hari itu demo nggak selesai-selesai. Bahkan itu diajukan ke MK dan dinyatakan oleh MK cacat hukum, sehingga pemerintah harus merevisi undang-undang Omnibus Law itu loh, atau Undang-Undang Cipta Kerja yang kita kenal. Lalu kita temuin bahwasannya hal-hal yang mungkin dianggap sepele bagi pemerintah, tapi nyatanya bagi masyarakat itu ya hal yang berat. Ya kita tahu orang-orang pemerintah adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi begitu, S1 mungkin di sana hanya menjadi bagian-bagian bawahnya, tapi kan para menteri itu lulusan luar negeri semua.
Mungkin bagi mereka menganggap undang-undang ini ya, ini undang-undang bagus, tapi apa dayanya pemikiran mereka, penafsiran mereka terhadap undang-undang itu jadi sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat awam tuh menangkapnya, wah ini adalah undang-undang yang menyengsarakan rakyat. Nah, turunlah ke jalan, coba dari awal setiap diinginkan pembentukan undang-undang, mau bentuk undang-undang itu kalau dari awal disosialisasikan, ini undang-undang ini berfungsi untuk ini, menjaga ini. Nanti kalau misalkan tidak dilaksanakan, pengusaha seperti ini disosialisasikan secara sistematis ya, pelan-pelan gitu, dari mulai ke para pengusahanya, lalu ke DPR, dan DPR itu juga jangan diem aja gitu, disosialisasikan juga. Mereka punya media sosial, mereka punya dapil atau daerah pemilihan gitu, harusnya mereka turun untuk menyosialisasikan undang-undang tersebut. Nah, jadi permasalahannya kenapa banyak masyarakat yang nggak suka sama pemerintah, masyarakat yang benci dengan pemerintah, bukan karena pemerintahnya aja yang semena-mena, memang komunikasinya itu jelek sekali. Beberapa podcast Deddy Corbuzier yang berkaitan dengan pemerintah gitu ya, khususnya podcast dia bersama tokoh-tokoh politik, itu selalu mengatakan sebenarnya program-program pemerintah itu bagus, tetapi komunikasinya sehingga masyarakat itu nggak tahu tujuannya itu untuk apa gitu. Nah itu kalau pemerintah pusat berbeda mungkin dengan pemerintah daerah gitu ya. Sekali lagi, komunikasi selalu menjadi masalah begitu. Yang terbaru hari ini, tanggal 21 Desember, belum lama disahkannya RUU KUHP. Banyak sekali yang kontroversial, mulai dari hukuman mati yang bisa ditanggung. Maksudnya adalah, jadi jika seorang terdakwa divonis hukuman mati, maka bisa berubah hukuman itu jika terdakwa berkelakuan baik gitu. Ntar mendapatkan remisi dari presiden gitu setelah menjalani masa hukuman beberapa tahun gitu. Tapi hukuman mati itu digantikan dengan hukuman penjara. Oke. Itu cuma dibaca undang-undangnya, tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Coba kita baca undang-undangnya. Saya sudah baca hampir sekitar 200-an di RUU KUHP itu, yang udah disahkan menjadi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Bahwasannya Indonesia itu ya menjadi salah satu negara yang dikecam karena hukuman mati. Karena hampir 60% ke atas narapidana yang dihukum mati di Indonesia itu bukan warga negara Indonesia. Nah, terbesar hukuman mati itu selalu dijatuhkan kepada bandar-bandar narkoba. Misalkan hukuman mati yang terakhir itu dijatuhkan kepada bandar-bandar narkoba yang kita kenal dengan Nyuran Sukumaran, turis asal Australia, lalu Mary Jane, dan masih banyak lagi, saya lupa namanya kebetulan. Kan pada saat itu ketika Mary Jane ingin dieksekusi mati, itu menimbulkan kontroversi yang luar biasa karena Mary Jane ini dijebak gitu. Nah, sehingga pada saat itu Indonesia dikecam oleh pengadilan tinggi hak asasi manusia di Belanda, di Den Haag. Itu ke Indonesia sebagai negara salah satu dengan hukuman mati terbanyak di dunia gitu. Kalau Arab Saudi kan konservatif ya, beda ya dengan negara demokrasi seperti Indonesia. Nah, jadi itu dari situ dikaji lagi nih mengenai kajian hukuman mati Indonesia lah, didapatilah kesimpulan bahwa hukuman mati itu bisa digantikan dengan hukuman penjara dengan catatan berkelakuan baik narapidana itu. Oke. Selanjutnya undang-undang yang bikin kontroversi itu tentang seks bebas gitu. Bagaimana perzinahan itu diatur oleh negara. Banyak yang berpendapat negara sudah ikut campur urusan pribadi itu. Nah, sebenarnya ini juga kita harus melihat ya teman-teman. Di sini negara itu hanya main mengesahkan saja tanpa ada sosialisasi. Sekali lagi, komunikasi selalu menjadi masalah pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasinya nggak ada. Ketika muncul kontroversi, jadi polemik, baru klarifikasi. Kalau misalkan dari awal sudah dikomunikasikan maksud dan tujuan undang-undang itu A, B, C, dan D, maka tidak akan polemik. Nggak perlulah namanya klarifikasi gitu. Ujung-ujungnya klarifikasi ke Foskesnya Dedi kemarin, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa ini tuh undang-undang ini sesuai dengan moral bangsa kita. Oke, saya setuju sampai situ. Cuman kan ini kan juga bermasalah bagi turis gitu. Bagaimana sebagian besar
orang-orang luar negeri yang ingin berlibur ke Indonesia, khususnya mungkin lebih banyak di Bali gitu. Mereka kan emang ingin menikmati dan lain sebagainya. Kita semua tahu, kita nggak usah naif tentang hal itu. Ternyata itu juga diatur bagaimana caranya, bahwa undang-undang itu menjamin bahwa ini cuma berlaku buat masyarakat Indonesia dan harus dilaporkan. Jadi dan dilaporkan itu oleh kedua belah pihak. Misalkan ada si A dan B, A laki-laki, B perempuan. Dan yang harus melaporkan perzinahan di antara kedua ini adalah orang tuanya. Dan orang tua pelapor nggak boleh melaporkan hanya si satunya doang, tapi harus dua-duanya dilaporkan. Dan ini kan menyulitkan gitu. Ini bukan, dan diatur dalam undang-undang tersebut katanya ya, bahwasannya polisi atau Satpol PP tidak lagi bisa menggerebek tempat-tempat prostitusi karena udah ada undang-undangnya, tapi pada pelaksanaan kita belum tahu karena undang-undangnya baru disahkan kemarin. Nah, yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 188 ayat 1. Itu berbunyi mengenai dilarang untuk mengkaji kajian tentang Marxisme, Leninisme dan komunisme. Nah, itu menjadi polemik, apalagi kita sebagai anak-anak sosiologi agama, itu sangat polemik bagi kami karena memang kajian kami setiap hari mengenai Marxis, Weber, yang golongan kiri semua. Cuman itulah yang di up oleh masyarakat gitu. Itu yang di framing, yang dibuat kontroversial hanya ayat satunya gitu. Mereka nggak baca tentang ayat kedua, ayat ketiga, bahkan ayat kelima dalam Undang-Undang pasal 188 ayat 5. Itu mengatakan bahwasannya kajian-kajian yang disebutkan pada pasal 188 ayat 1 sebagaimana dimaksud dibolehkan jika untuk mendalami ilmu pengetahuan. Jadi yang nggak diperbolehkan itu adalah ketika kita menyebarkan paham Marxisme, Leninisme, komunisme di depan umum dengan tujuan merubah ideologi Pancasila. Ini udah jelas. Ini jangankan buat Leninisme, Marxisme atau komunisme, bahkan ideologi khilafah atau Islamnya aja juga nggak boleh di Indonesia gitu. Ini adalah tentang ketahanan negara. Tapi kan yang menjadi masalah apa? Itu nggak dikomunikasikan. Itu tiba-tiba muncul sebagai undang-undang yang siap menjerat siapapun yang melanggar. Nah, itulah yang jadi masalah. Coba dari awal dikomunikasikan, kita nggak boleh A, B, C, D ya. Tapi kalau kamu buat belajar, silakan. Tapi kalau buat disebarkan untuk mengganti paham Pancasila, kalian ditangkap. Itu kan harusnya yang seperti itulah yang disosialisasikan, yang dikomunikasikan. Jadi sekali lagi, pemerintah itu mempunyai niat dan tujuan yang bagus sebenarnya. Cuma yang jadi masalah adalah komunikasi gitu. Ditambah kita manusia Indonesia ini, terutama masyarakat Indonesia, bagaimana selalu membaca apa-apa dari template dan berita atau penyiar-penyiar berita seperti, ya pokoknya teman-teman mungkin tahu lah ya, platform-platform penyebar berita. Mereka itu mereka kan komersil, yang dibutuhkan adalah komersial, uang. Yang mereka ambil ya hal-hal yang dianggap mungkin clickbait gitu loh, ketika judulnya, walaupun judul nggak sesuai dengan isi, tapi mereka mengatakan bahwa ini berpotensi untuk menghasilkan uang. Mereka kan tetap jadikan itu sebagai berita, walaupun pada faktanya itu bukan berita hoax gitu. Yang penting judulnya menarik, bikin perhatian, memungkinkan banyaknya potensi untuk diklik oleh masyarakat, mau itu benar atau enggak, ya sudah diposting. Sedangkan pemerintah nggak punya komunikasi tentang hal yang diposting tersebut, nggak ada dasar untuk komunikasi di awal, ya terframing lah. Lalu undang-undang tentang presiden, nah ini juga bagus nih, tentang jadi dalam undang-undang itu dikatakan bahwasannya melindungi harkat dan martabat presiden. Loh, kenapa undang-undang itu disahkan? Berarti apakah ini anti demokrasi, anti kritik? Harusnya kita ini sebagai mahasiswa atau ya orang, biasanya kan orang yang mengkritik itu orang-orang dewasa ya, kita tuh bisa bedakan gitu ya, mana yang dikatakan sebagai kritik, mana yang dikatakan sebagai hinaan atau cacian. Kritik itu mengenai kinerjanya, kinerja Presiden Jokowi A, B, C, D, itu kritik. Tapi hinaan cacian mengenai personalnya, pribadinya Jokowi, kita bisa membedakan mana kritik, mana hinaan. Kalau kritik, ya boleh, nggak ada yang undang-undang yang
mengatur tentang penolakan kritik, tapi nggak boleh hinaan. Loh, kenapa harus ada anti hinaan undang-undang pelindungan martabat presiden? Karena di dalam KUHP sebelumnya ada undang-undang mengenai pelindungan eh, harkat dan martabat presiden asing. Loh, presiden asing aja dilindungi oleh undang-undang di Indonesia, maksudnya presiden Indonesia nggak dilindungi? Begitu. Jadi sekali lagi, tapi itu nggak dikomunikasikan di awal, maksud dan tujuannya ada undang-undang itu apa. Nah, inilah yang menjadi masalah, bahwasanya pemerintah ini dalam berkomunikasi itu dianggap buruk, walaupun dalam berkinerja ya bagus, emang kinerjanya tuh ada dan terlihat, tetapi ya main gerak sendiri aja gitu. Jadi masyarakat nggak tahu apa-apa, masyarakat bingung apa, cuma baca template dari berita yang dikatakan berita yang coba pencari komersil, tiba-tiba disahkan undang-undang. Loh, masyarakat tuh trigger, kontroversi, baru dijelasin kenapa. Kalau kalau dikomunikasikan di awal, ketika timbul berita yang aneh-aneh kan sudah masyarakat sudah paham. Nah, itulah yang menjadi masalah bagi pemerintahan sekarang. Mungkin cukup sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.